Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio ya. Oke teman, kali ini kita akan melanjutkan mini project kita terkait aplikasi nonton film ya. Jadi kita selesai membuat halaman register ini ya. Halaman register, terus sekarang kita eh, akan membuat ini teman proses loginnya. Namun sebelum itu kita menambahkan keamanan atau security password kita yang kemarin, yang mana ketika disimpan di tabel ini teman ya, di PP admin itu passwordnya masih password kita. Jadi passwordnya itu masih belum dienkripsi. Jadi sebaiknya password kita itu ketika disimpan di database itu terenkripsi. Jadi misal amit-amit ya, kalau misal database kita itu dihack gitu ya, itu si orangnya itu nggak bisa lihat password kita ya. Sebenarnya meskipun nggak bisa dilihat, cuman bisa diganti sih kalau misal kebobolan. Sebenarnya itu kalau misal database kita udah kebobolan ya, si hacker itu bisa memanipulasi data kita karena ini. Cuman ya itu sih tergantung aksesnya ya. Tapi kalau udah bisa bobol, harusnya database kita udah hancur, campur aduk lah, gitu guys. Jadi sekarang dari sisi keamanan aplikasi aja ya temen ya. Jadi misal ada ya meskipun ada orang yang mungkin bisa lihat database meskipun itu nggak bisa ngerubahnya karena dia buka database tabel user misal ya, terus dia itu cuma lihat aja aksesnya nggak bisa ngedit, jadi dia tahu password user mana aja. Jadi menghindari jika ada orang lain yang punya akses ke database ya meskipun nggak bisa ngedit kan, uh, bisa itu temennya melihat passwordnya. Jadi untuk mengatasi agar password kita tidak terlihat, itu kita bisa melakukan enkripsi. Nah, cara enkripsinya gimana? Kita tanya sama Gemini aja ya, Google Gemini. Jadi ini bukan sponsor ya. Jadi teman-teman manfaatkan AI Gemini. Jadi jangan menggunakan ChatGPT kalau menurutku, karena ChatGPT itu emang gratis, cuman ada limitnya. Kalau Gemini ini kalau menurutku dari Google kan, Gemini kan punya Google, dia masih gratisan, nggak ada limitnya, dan hasilnya kalau menurut saya sih hampir akurat ya untuk jawaban AI-nya. Jadi kita manfaatkan menggunakan Gemini aja. Oke, kita tanya gini promnya ya. Cara sekarang kan karena AI ya. Jadi kita coba aja guys. Cara enkripsi, kita tanya aja gini. Bahasa Indonesia boleh, soalnya udah tahu sih kalau Gemini menggunakan bahasa Indonesia itu. Cara enkripsi PHP password hash di PHP. Namanya password hash ya. Sebenarnya enkripsi password di PHP itu bisa sih. Nanti akan dicarikan. Nah, ini kita bisa belajar dari sini sebenarnya teman-teman. Jadi AI itu bisa buat belajar juga sebenarnya. Kita tinggal ini yang membaca. Jadi ini menggunakan fungsi password hash ini guys. Untuk membuat, dan yang untuk mengecek itu menggunakan password verify gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh kodenya. Nah, ini teman jangan kopas aja ke codingan kita. Kita sebenarnya AI ini kita manfaatkan untuk ini teman ya. Kita manfaatkan alurnya aja, terus nanti kita ambil, kita terapkan di codingan kita. Jadi jangan dipakai mentah-mentah ya, karena ya ini nggak sesuai dengan ini codingan kita gitu ya. Jadi prosesnya gini teman ya. Kan ini variable, oke, data passwordnya ini yang masih belum dienkripsi. Terus cara enkripsinya berarti tinggal ini kita buat variable baru. Terus ini
fungsi untuk enkripsinya, terus kita masukkan ini password kita yang masih belum dienkripsi, terus kita masukkan ini password default. Udah, tinggal ini ditampilkan. Udah gitu aja teman. Jadi simple sekali ya. Oke, kita bisa terapkan ya. Jadi kita tinggal copy aja ini ya. Yang penting ini teman ya, teman ya. Oke, kita copy. Sekarang kita masuk ke kode kita teman ya. Oke, kita kembali ke kode. Kita masuk ke controller ini teman ya, register yang kemarin ya. Jadi controller register yang kemarin masih belum dienkripsi nih. Jadi dari inputan ini langsung dimasukkan ke request. Nah, sekarang kita encrypt ya. Jadi nanti kita buat user baru lagi. Oke. Ini saya buat variabel baru, misal enkripsi gitu ya. Enkripsi ini aja ya. Ini kita paste password fungsi yang tadi. Yang ini tinggal kita rubah aja sama variabel ini, teman. Udah simpel kan? Jadi teman bisa tanya ke AI. Sekarang kita manfaatkan AI buat gitu ya. Tapi jangan itu dari AI kita kopas di sini, jangan. Kita pahami aja teman. Gitu ya. Jadi AI itu mempermudah kita mencari solusi gitu ya. Kalau zaman dulu sebelum ada AI, kita harus browsing teman ya. Harus browsing di Google, cari-cari di forum kayak di Stack Overflow kalau dulu ya. Kalau sekarang karena adanya AI ya, Stack Overflow sudah jarang digunakan. Gitu ya, lebih mudah menggunakan AI. Kalau Stack Overflow kan itu kita harus baca lagi dari komenan orang-orang. Oh ini yang paling benar kayak gimana, gitu ya teman-teman. Jadi sekarang zamannya udah agak teknologi maju ya. Jadi menggunakan AI kita manfaatkan guys. Yang gratis-gratis sudah cukup guys. Oke. Nah setelah itu enkripsi ini kita masukkan ke password ya. Jadi awalnya ini password yang belum dienkripsi, kita kirim ke request ini ya. Terus sekarang kita simpan menggunakan password yang sudah terenkripsi. Ya teman ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Ke sini. Kita tes ya. Kita kembali ke browser dulu guys. Oke, kita langsung praktekkan. Ini nih. Kita refresh dulu ya. Oke, setelah itu kita register. Ini namanya apa nih? Enggak out. Nah, kita hapus aja guys ya. Kita hapus aja. Kita hapus aja ya. Kita buat lagi. Oke. Oke, ini aku buat username dulu ya. Username baru namanya enggak boleh lah. Passwordnya kita buat password ya. Kita coba tulis 1 2 3 4 5. Cuma nanti hasilnya yang kesimpan harusnya bukan 1 2 3 4 5. Tapi nanti sudah password terenkripsi gitu ya teman-teman. Oke, kita klik register. Oke, sukses ya. Oke, ini kita close aja, jangan disimpan di password. Nah, ini udah sukses, berarti sukses ya. Udah sukses ini teman. Sekarang kita refresh ini ya di PP adminnya ya. Kita refresh datanya apakah sudah masuk. Nah, datanya sudah masuk. Nah, bedanya sekarang username-nya ini, kalau ID emang ini sih, kalau dihapus ID-nya karena increment yang tadinya 1, kemudian ada data baru, itu nggak kembali ke 1 lagi, karena itu kayak fungsi tabelnya itu indexingnya itu masih ada gitu. Jadi langsung kalau misal ada data baru ya nanti meneruskan ID yang sebelumnya, jadi 2 gitu ya. Untuk ini, tapi nggak masalah sih. Nah, jadi passwordnya jadi kayak gini temen ya, bukan 1 2 3 4 lagi. Udah paham ya bedanya ya. Jadi ini password yang aman sih, sudah aman. Ini isinya ya kayak kode gini guys. Nah ini nggak bisa di-encrypt lagi kalau kita menggunakan hash. Jadi enkripsi itu ada macam-macam ya. Enkripsi temen bisa tanya ke Gemini, macam-macam enkripsi itu nanti akan dijelasin kok. Jadi kita manfaatkan AI gitu aja guys. Jadi kayak kalau pemahaman saya, jadi AI itu kayak Gemini contohnya mempermudah kita
mencari informasi kayak gitu sih. Oke, nah ini ya. Jadi kita sudah berhasil membuat enkripsi password teman ya. Nah kemudian kita sambil memperbaiki ya. Jadi kan ini sudah berhasil masuk register. Nah kita pengennya jangan diarahkan ke halaman sukses ini. Kita langsung ini ya teman ya, arahkan ke halaman login teman ya, atau ke halaman register lagi, gitu ya, agar nanti kita tahu ini sudah berhasil atau belum, gitu ya. Oke, kita kembali ke controller, kembali ke kode kita ya. Bentar, pun sedikit. Oke, nah agar kita ini enaknya kembali kemana sih? Ke ini aja ya, ke login aja langsung ya, biar nanti setelah kita register berhasil, nanti bisa langsung login. Oke, kita arahkan ke sini teman ya. Kita ke mana nih? Kode. Kita masuk kode. Nah, ininya tinggal ininya teman ya. Returnya. Kita bisa return, kita langsung redirect aja. Jadi kita arahkan ke root mana. Jadi kita bisa menggunakan redirect ya. Jadi setelah proses selesai, itu kita bisa kearahkan otomatis ke root mana. Misal login. Jadi nanti kalau misal berhasil, dia akan ke halaman login. Seperti itu teman ya. Coba kita praktekkan ya. Kita buat user lagi deh. Ya, kita udah ya. Kita buat user lagi. Wah, kita refresh. Kenapa ini guys? Hilang ininya. Oh, ada indeksnya ini. Oh iya teman, kalau ada indeks, bentar. Kembali login. Oh ini settingan ini ya, settingan CI-nya ya. Jadi indeksnya itu harus kita hilangin. Cara hilanginnya, oh iya, nggak kelihatan ya. Oke, aku kasih lihat ini guys. Nah, jadi tadi itu ketika redirect itu ada ini teman yang ada tambahan setelah public index.php. Nah, ini seharusnya kita nggak pakai ya. Kita hilangin aja, ya nanti fotonya biar bisa uh, nampil ya teman. Nah, caranya kita kembali lagi di kode. Kita lupa setting itu teman ya. Jadi kita masuk kode, terus kita dicek di config ya, app config app ini ya. Nah, ini ada public string index page ya. Ini kita hilangkan aja teman ya. Biar nanti ketika redirect itu nggak nampilkan ini. Jadi redirect itu menampilkan ini, nambahin ini. Setelah itu kita kembali lagi ya di browser. Ini kenapa guys? Tampil. Tampil ya. Oke. Oke, setelah itu kita coba register. Nanti harusnya ke halaman login. Nah, bedanya ini ya, kita bedain mana halaman login, mana halaman register dari tombol ininya, tombol formnya aja. Kalau ini login berarti halaman login, kalau register berarti halaman register. Nanti harusnya ini berubah ke login temennya. Sama ininya harusnya berubah di login. Oke, kita buat user baru, kita namain di usahakan beda ya, jangan sama ya. Sebenarnya kita bisa nambahin validasi, cuman next aja guys. Oke, kita yang penting dasarnya aja dulu. Kita buat user baru namanya mungkin Dwi, ya. Kita buat password lagi, kemudian kita register. Oke, jadi kita diarahkan ke halaman login.
berarti proses register kita sudah berhasil. Gitu ya. Nah, kita cek di database. Ada, wah ini ada double guys. Ya kan, ini bisa double karena tadi kayaknya ada proses. Nah, ini jadi Dwi udah ada. Ini yang angka ID3 ini ku hapus aja deh biar nggak double guys. Tadi ada proses itu guys. Seharusnya yaitu ketika kita proses register, kita harus membuat validasi dulu, mengecek apakah ini username-nya udah ada belum, biar unik ya. Soalnya kalau nggak unik, ya nanti datanya sama. Jadi ketika nanti kita login itu yang bermasalah. Kita nggak bisa mengidentifikasi kalau username sama itu susah. Ya, jadi ini masuk ke akun mana yang satunya lagi gitu ya temen ya. Oke, gimana menurut kalian sampai sini apakah ada yang masih bingung? Kalau masih ada yang bingung, jangan lupa ya teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti mungkin ada yang teman-teman ada yang bisa bantu, bisa dibantu. Kalau misal saya bisa bantu ya, saya bantu di komen. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya, sedikit-sedikit aja, biar nggak terlalu susah ya. Jadi sebenarnya ngoding itu nggak susah sih. Oke, oke teman-teman, saya akhiri sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Akhirnya kita bisa menggunakan Gemini ya, AI biar keren gitu guys.